Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang mulai turun setelah 1 minggu terakhir ini naik lumayan tinggi. Apakah penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BTPS. Saham BTPS pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 3.700. Saham BTPS ini telah saya analisa pada awal Oktober kemarin. Pada saat itu saya menjelaskan apabila pengen entry sebaiknya tunggu BTPS terkonfirmasi break dari garis EMA 50 baru kita beli. Dan bisa kita lihat di grafik, setelah beberapa kali gagal break dari garis EMA 50 pada kondisi di sini berhasil break, BTPS langsung melanjutkan kenaikan. Tapi saat menyentuh harga 4.000 yang merupakan resistennya, BTPS mulai turun kembali. Jadi harga 4.000 saat ini merupakan resisten yang lumayan kuat. Karena telah 2 kali BTPS menyentuh harga 4.000 setelah itu mulai kembali turun. Di sini juga bisa kita lihat BTPS saat menyentuh angka 4.000, keesokan harinya langsung 3 hari berturut-turut terus melanjutkan penurunan. Untuk supportnya saat ini jika kita lihat berada di sekitar harga 3.600. Penurunan ke daerah support di harga 3.600 ini sekaligus untuk turun menutupi gap up yang sempat terbentuk pada pertengahan Oktober. Untuk support berikutnya adalah di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 3.550. Sedangkan untuk support kuatnya tetap di garis EMA 150 di sekitar harga 3.400. Untuk garis MACD saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Jadi sebelumnya mengarah ke atas, saat ini mulai turun kembali. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan 3% ini. Sedangkan asing terlihat melakukan distribusi. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat, asing selama bulan Oktober ini masih terus melakukan akumulasi. Baru terlihat distribusi yang lumayan besar hari Selasa kemarin. Jadi sebelum hari Selasa kemarin, asing terus melakukan akumulasi. Ini jadi salah satu alasan kenapa BTPS bulan Oktober ini naik lumayan tinggi. Karena asing juga masih terus masuk dari tanggal 1 sampai tanggal 26 kemarin. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang pingin entry membeli saham BTPS, saat ini tunggu BTPS terkena pullback dari daerah supportnya baru kita entry. Seperti penjelasan saya, support terdekat saat ini di harga 3.600. Sedangkan untuk support di garis EMA 50 di harga 3.550. Jadi untuk paling aman, sebaiknya tunggu BTPS turun mendekati garis EMA 50 dan rebound baru kita entry kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Inco. Saham Inco pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 4.050. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Inco bergerak sangat uptrend. Saat bergerak uptrend, saat menyentuh resisten di harga 4.000 mulai gagal break dan mulai turun ke garis support di EMA 50. Setelah menyentuh garis support di EMA 50, Inco berhasil rebound dan pada saat keluar sentimen positif masalah akan produksinya baterai untuk mobil listrik, Inco juga terkena dampak positifnya dan sempat naik tinggi menyentuh harga 4.600-an. Tapi setelah itu mulai turun dan berhasil break kembali di daerah resisten di harga 4.000. Setelah berhasil break di harga 4.000 bisa kita lihat saat menyentuh harga 4.300, Inco mulai turun kembali. Jadi saat ini untuk resisten terdekat berada di harga 4.300. Dan setelah gagal break, Inco sekarang sudah mulai turun kembali menuju support di harga 4.000. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Selasa kemarin.
Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat setelah seminggu terakhir ini asing melakukan akumulasi, hari Selasa kemarin asing mulai kembali melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Inco masih ada peluang untuk turun menembus support di harga 4.000. Jadi masih ada peluang untuk turun menembus support ini dan turun mendekati support berikutnya di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 3.780. Untuk teman-teman yang ingin membeli saham Inco, amati dulu saham ini. Apabila berhasil rebound dari harga 4.000, kita bisa entry. Apabila support ini terlewati, tunggu di garis support di EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga atas dan memang tujuannya ingin investasi atau trading jangka menengah ke jangka panjang, selama bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena untuk jangka panjang, prospek perusahaan yang bergerak di bidang nikel saat ini masih bagus. Jadi mas hold saja dan gunakan kesempatan ini untuk average down bagi yang memang tujuannya investasi. Tapi yang trading saya tidak menyarankan untuk average down. Berikutnya saya akan menganalisa saham TINS. Saham TINS pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup turun 0,59% ke harga 830. Bisa kita lihat di grafik, TINS dalam 2 minggu terakhir juga naik lumayan tinggi. Karena memang terdampak pada sentimen positif masalah produksi baterai listrik pada saham Antam maupun Inco. Pasti ada yang bertanya, Pak, kenapa TINS juga dapat dampak positif padahal dia tidak bergerak dalam bidang nikel? Tapi teman-teman harus ingat, TINS ini bersaudara dengan saham Antam. Jadi biasanya saham-saham saudara seperti ini apabila satu naik tinggi, satu juga mengikuti. Tinggal kita lihat yang mengikuti ini diakumulasi atau tidak. Apabila tidak diakumulasi, berarti saham-saham seperti ini biasa saham-saham jebakan dari bandar. Jadi bandar biasanya pada satu saham yang ada sentimen positif, dia menaikkan saham-saham yang dalam sektor yang sama atau memang dalam perusahaan yang sama. Seperti contohnya Antam dan TINS ini sama-sama berada dalam perusahaan Inalum. Dan karena Antam naik tinggi, TINS juga ikutan naik. Dan bisa kita lihat yang sebelumnya TINS juga bergerak uptrend, sempat turun mendekati daerah support di EMA 150, masih bisa bertahan dan berhasil rebound. Pada saat kenaikan tinggi, saat menyentuh harga 900, TINS gagal break. Jadi resisten saat ini berada di harga 900. Setelah gagal break, TINS mulai bergerak sideways dan saat ini mulai turun kembali menuju support di harga 800. Untuk support di EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 760. Sedangkan untuk support kuatnya berada di sekitar harga 715. Untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Selasa kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat untuk TINS, bandar masih melakukan sedikit distribusi, sedangkan asing terlihat melakukan distribusi. Jadi kita lihat data pergerakan asing, pada tanggal 20 dan 21 asing masuk dengan jumlah lumayan besar. Setelah itu, saat ini asing mulai keluar kembali dari saham TINS. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya TINS masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk turun kembali menuju daerah support di harga 800. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham ini, bisa tunggu di harga 800 atau di support di EMA 50. Saat terlihat rebound, baru teman-teman entry. Dan untuk saham TINS, saya tidak menyarankan untuk investasi atau trading jangka panjang. Apabila teman-teman ingin investasi atau trading jangka panjang, lebih baik cari perusahaan lain yang lebih bagus fundamentalnya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup turun 0,47% ke harga 1055. Bisa kita lihat di grafik, Antam saat ini juga sebenarnya masih bergerak uptrend.
Tapi untuk jangka pendek mulai bergerak sideways setelah gagal break dari resisten kuatnya di harga 1150. Bisa teman-teman lihat, 2 kali Antam naik mendekati harga 1150 tapi masih gagal break. Dan apabila kita tarik lebih mundur lagi, angka 1150 merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham Antam. Antam telah beberapa kali berusaha break dari resisten ini dan selalu masih gagal. Jadi saat ini walaupun ada sentimen positif pada saham Antam, 2 kali kenaikan tinggi ini masih gagal Antam untuk naik menembus resisten kuat ini. Setelah gagal break bisa kita lihat Antam mulai bergerak sideways dan mulai cenderung turun. Untuk support terdekat jika kita lihat saat ini berada di harga 1000. Dan masih ada satu support lagi di harga 950. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak datar. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Selasa kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada penurunan ini. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham Antam. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat Antam dari bulan Oktober ini asing masih terus melakukan distribusi. Jadi asing malah melakukan distribusi pada saat Antam terus naik lumayan tinggi. Jadi asing bukannya akumulasi malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual di harga atas. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Antam dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Jadi masih akan bergerak dalam range harga menurut saya di 950 sampai 1150. Selama belum terlihat akumulasi dalam jumlah besar yang dilakukan oleh bandar, peluang untuk break dari resisten kuat ini dalam 1 minggu ke depan sepertinya masih sangat sulit. Jadi untuk saat ini apabila mau swing trade masih bisa kita tunggu di sekitar daerah support. Pada saat naik mendekati resisten dan gagal break kita take profit dulu. Dan tujuan teman-teman apabila ingin investasi, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi saham dengan saham Inco, prospek perusahaan ini untuk 1 tahun ke depan masih bagus. Jadi untuk teman-teman memang telah berhasil membeli di sekitar harga 1000-an ke atas, walaupun saat ini mungkin ternyata rugi, menurut saya masih layak untuk di hold dan memanfaatkan penurunan ini untuk average down. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini mulai bergerak turun, sama tunggu di daerah support di harga 1000 atau 950. Dan selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, menurut saya saham juga masih sangat layak untuk di hold, apalagi tujuannya memang jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek, sebaiknya hanya swing trade. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.